sisi. Let's go! Buat kalian pendukung Indonesia, jangan lupa berikan hashtag IndoPride, hashtag Gaspol, Viva RRQ, dan juga Bonafide Fighting. Ini dia game pertama kita, Erangel. Yes, betul banget untuk Waduh, di kanan kiri match yang ke-6 dan dari flight path-nya kanan kiri. Putar-putar pesawat. Tinggal ngelihat circle-nya. Ini udah bener dari segi flight Flight path. Walaupun ini ke bawah tapi tetap ada kanan ke kirinya juga. Tinggal melihat nanti kira-kira circle-nya akan muncul di bagian mana dan apakah akan ada bentrok kembali di bagian Pochinki, 2 tim atau 3 tim? Kayaknya 2 tim sih bakal tetap bentrok. Ya, seharusnya itu dari arah The Xavier dan juga dari M42 yang mengingat dari M42 itu nggak hanya di Wrangle tapi di map-map lain pun mereka sering banget clash di early-nya di arah bagian drop zone mereka dan nampaknya Buah Gaming seperti biasa akan langsung menuju ke arah bagian split position mereka di Stalber, Kameshki dan juga sedikit bawah dari arah bagian Kameshki. Yes, let's see. Circle akan muncul kemana? Survei membuktikan. Ini dia circle yang pertama. Teret. Kekuatan Cenayang. Dadah, very fit. Gila loh, cewek prediksinya 2 kali benar semua. Dan yang diprediksi juga benar. Ternyata di bagian Pochinki masih ada 2 tim yang bakal bentrok. Yes, betul dari The Xavier dan juga bahkan dari Lamborghini. Shotgun, knockdown ke arah tim M42. Langsung dapetin poin pertama dan piu dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul dan nampaknya juga ini menjadi sebuah keunggulan untuk di permulaannya untuk tim The Xavier. Tapi kali ini dari arah tim Genesis Esports mereka komit Kak masuk 3 tim ke arah bagian Pochinki. Wow, ini udah bener-bener komit ya. Kayaknya dari Genius mereka udah Genius lagi. Genesis. Udah kayak tempat itu tuh. Genesis ternyata mereka lebih milih komit untuk terjun sekalian karena Pochinki rame-rame sekalian dah. Wah, betul banget dan juga nampaknya dari Radak juga semakin dekat dengan satu player dari arah M42 dari seorang range yang udah mulai masuk dalam jangkauan mereka, bahkan 3 player akan coba langsung nge-push nampaknya ke satu player dari M42 yang masih coba bersembunyi di lantai bagian 2, tapi ada beberapa lemparan molotov yang masih belum bisa mengenai diri seorang range dari tim M42. Yeay, betul sekali. Dan dari seorang Dragon yang sudah mulai naik ke bagian atap sebuah rumah, mengantisipasi pergerakan dari tim lawan di mana M42 yang dirugikan di awal-awal ini karena mereka kehilangan piu di awal-awal. Ya, betul dan ini juga nampaknya dari arah Genesis Esports juga mereka tinggal menunggu timing aja, tinggal tunggu kelar fight-nya antara The Xavier dan juga M42 baru mereka akan make a move ataupun mengambil tindakan untuk mereka bisa menjadi third party, tapi dari arah The Xavier yang jauh lebih agresif untuk bisa nge-push terus ke area bagian M42. Betul, masih ada gencatan senjata kayaknya kalau ada di arah Pochinki ini karena apalagi 3 tim yang turun di bagian ini dan ada yang menjaga di bagian tangga juga. Step sudah mulai terdengar, 2 orang sudah mulai mendekat. Kali ini tidak ada lemparan utility sama sekali dan Uzi dari seorang range masih terjaga di bagian sebuah tangga. Sudah mulai mengintip, belum ada pick dari range, hanya dibait oleh seorang Rebis. Dan kayaknya dengan ada follow up ini dan granat sudah mulai dimasak, Step sudah terdengar juga dan ada di bagian luar ternyata bersembunyi di bagian broken wall. Ternyata itu adalah sebuah stun granat dan di bagian bawah Dak berhasil mendapatkan seorang range. Finally, satu pemain lagi kembali diamankan oleh The Xavier, malah yang paling rontok di sini adalah kondisi dari M42. Yes, betul dan nampaknya lihat dari Rebis Pixel HP-nya udah bener low banget tapi masih bisa survive. Tapi lihat juga dari arah Frankie juga ngapain ngelepasin angle-nya karena 2 player tersisa dari arah tim M42 mereka akan coba repositioning dan sebentar itu dari Dak juga mereka nggak punya healing-healingan sama sekali, akan susah untuk Dak bisa ikutan join the fight juga, tapi benar-benar di lock banget pergerakan dari arah M42. Smoke udah mulai pop out dari arah seorang Lamborghini yang akan coba mengejar player dari arah M42 saat ini. Yeay, yang paling antang tuh sebenarnya dari Genesis ya. Ini anteng banget mereka. Mereka nggak ngambil inisiasi fight sama sekali dan Lamborghini 1v1 situation di arah broken wall-nya. Mereka melakukan pick tipis dan jiggle yang begitu cantik dari Lamborghini. Kembali lagi mendapatkan poin elimination untuk The Xavier. Mereka berarti sudah mendapatkan 3 elimination point dari arah tim M42. Oh, baru 2 karena 1 masih dibiarkan bleeding out. Ya, betul lagi diinterogasi nampaknya player dari arah tim M42 dicari mereka last man standing dari arah seorang Dragon yang masih tersisa dan nampaknya Genesis Esports akan coba semakin dekat lagi, sudah mulai mengambil inisiasi nampaknya untuk mereka bisa memporak-porandakan keuntungan yang sedang dimiliki oleh The Xavier saat ini. Betul sekali. Dari Genesis mereka sudah mulai mendekat. Sementara kalau kita lihat dari arah The Xavier, mereka masih mencari keberadaan pemain dari M42 yang terakhir. Ya, betul. Dan juga di area bagian bangunan gereja akan coba di hold angle-nya oleh satu player dari M42 untuk bisa nge-secure bagian belakang dari arah timnya sendiri. Dan dari Trust Me
juga masih berusaha untuk mempercayakan dirinya sebagai player terdepan untuk nge-lock angle ke arah tim The Xavier. Yap, belum ketahuan last man dari M42, sementara dari Genesis mereka sudah semakin mendekat dan kayaknya dari DX udah tahu juga deh. Kalau pergerakan Genesis ini sudah mulai mendekat ke arah mereka. Ya betul, dan pastinya step juga sudah mulai terdengar dan dari Master dia benar-benar sigap banget untuk bisa nge-hold angle, menjaga angle seorang diri di bagian belakang. Lamborghini juga sudah mulai aware karena bagian kirinya akan coba di lock dan mereka masih sama-sama mengunci pergerakan satu sama lain, belum ada baku tembak lagi yang terjadi di bagian Pochinki. Betul, sambil menunggu fight di bagian Pochinki antara Genesis dan juga The Xavier, kita bakal melihat looting time dari pemain The Infinity. Di mana Logan sudah mendapatkan vest dan juga helm level 2, sudah mendapatkan AKM juga dengan extended di bagian bawah weaponnya, berarti udah ada 40 peluru di clip AKM-nya. Nuzi juga sudah punya vest dan juga helm level 2, cuma tasnya nih masih minimalis banget, masih level, wih itu megang senjatanya tadi kayak kebalik gitu ya. Apakah ada sedikit buk-buk yang terjadi? Buk-buk yang terjadi. Betul sekali. Wow, dan juga kita bisa lihat dari arah Logan udah mendapatkan beberapa buah vehicle dan kita bergeser juga ke arah bagian Milta di mana kedamaian terjadi untuk tim Farang, gak ada kontender sama sekali dan ini masih cukup nyaman kecuali di Pochinki. Kayak di Pochinki aja fightnya untuk saat ini untuk di Erangel. Betul, nggak ada fight di tempat lain lagi, bahkan tim yang rotasi dengan cepat belum ada pemotongan rotasi juga yang dilakukan sama tim-tim lain termasuk Farang yang belum terlalu jauh lah keluar dari bagian Milta. Mereka bergerak pelanan pasti dengan adanya harusnya tiga vehicle yang dipunya oleh tim Farang saat ini. Yes, betul banget. Farang masih cukup nyaman juga untuk pergerakan mereka dan kita bisa lihat juga dari arah seorang Requiem nih. Kalau ngomong Requiem jadi kayak ingat dulu player di PMPL season yang Requiem? Iya, 3 ya? Requiem itu pemainnya ini kan, pemainnya sekarang itu di Altrigo? Dulu, sekarang udah nggak di Altrigo. Emang udah keluar ya? Udah keluar. Serius? Serius? Oh, wah gue nggak update banget ya. Cie, nggak update ya. Pemain Indo tuh udah banyak banget. Iya, soalnya. Udah banyak banget, bahkan regenerasinya juga keren-keren banget. Betul. Terus juga cepet banget, apalagi sekarang lagi ada kualifikasi untuk PMPL Indonesia season yang kelima nih. Betul, wow. Dan juga akan coba dibakar posisi dari seorang Rabbit, knockdown dari seorang Tasmi. Ternyata kepercayaan dirinya kepada dirinya itu tidak salah dan lihat bahkan 2 buah knockdown didapatkan dari arah tim Genesis Esports. Betul, Molotov yang begitu panas tadi menumbangkan 2 laba-laba di dalam sebuah rumah dan langsung dieksekusi dengan begitu cepat. Namun Lamborghini siap memberikan backup dari bagian dalam sebuah rumah, menjaga di balik sebuah kotak dalam rumah dan belum ada step huru-hara yang dilakukan oleh seorang Lamborghini. Bergerak dengan pelanan pasti, Frankie bakal memberikan distraction dari arah lain juga kali ini. Sudah mulai keluar dari bagian rumah dan akan melakukan sebuah shoulder pick tipis dan berhasil mendapatkan damage. Namun masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown dan ada tembakan balasan. Dan masih belum bisa mendapatkan knockdownnya ke arah Lamborghini. Yes, betul. Dan juga nampaknya dari arah seorang Frankie berhasil bisa nge-revive rekan satu timnya dari arah seorang Rebels. Akan coba reposition kembali di mana di pop out juga smoke-nya untuk bisa menggunakan vision dari bagian compound di bagian terluar di mana Frankie akan berusaha untuk memberikan beberapa pre-fire lagi ke arah tim Genesis Esports. Tapi lihat dari arah With Seven udah mulai ter-lockdown dan juga bahkan flash damage-nya masih belum bisa menemukan player dari arah tim Genesis Esports. Yes, tapi dari Genesis ada satu pemain mereka di bagian atap, lemparan granat dari arah Frankie matang sudah, namun masih belum bisa memberikan splash damage ke arah tim Genesis. Dan ada sebuah flank dari seorang Rebis lagi dan lagi, masih belum terlalu efektif karena belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain dari Genesis. Yes, betul. Mundur sedikit dari arah seorang Rebis berusaha untuk mencari compound yang lebih enak lagi dan juga vision lebih luas lagi ke arah tim Genesis Esports atau dari The Xavier. Perlahan tapi pasti berusaha untuk melepaskan dirinya dari cengkraman tim Genesis Esports. Yep, betul. Ini kayaknya dua-duanya bakal tarik mundur dulu ke arah belakang karena dari Genesis mereka masih utuh 4 pemain, sementara dari The Xavier mereka sudah kehilangan 1 anggota mereka karena ada sebuah bakaran yang begitu mantap tadi dari Genesis. Betul, karena dari The Xavier juga mereka udah membawa pulang 3 confirm elimination. Sayang banget kalau misalkan harus pulang di early gamenya dan nampaknya rotasi yang beriringan terjadi antara Eagle Esports dan juga APG walaupun tidak terjadi pertemuan antara kedua tim tersebut. Oke, dan update dari circle yang kedua, Ruins masih masuk nih. Tinggal menunggu update circle yang ketiga apakah satu momen prediksi dari Windy benar semuanya nih. Amin. Biasanya perempuan selalu? Enggak juga. Enggak ya? Enggak mau ya? Gua enggak menerima omongan itu ya. Gua tidak menerima. Salah ya salah gitu. Tapi untuk menjaga kedamaian terpaksa harus bilang iya. Karena masih
masih game pertama. Masih game pertama. Masih panjang hari ini. Masih panjang hari ini perjalanannya, gamenya juga masih cukup banyak karena ini baru di game pertama. Kita masih ada 4 game lagi yang bakal dimainkan nanti untuk di hari ini. Ya betul, dan juga nampaknya di area bagian utara sudah mulai terjadi pemadatan oleh beberapa tim. Tapi dari Geek Fam Malaysia mereka nggak banyak perpindahan dari area bagian Georgiopol di apartemennya. Dan nampaknya dari arah tim Bua juga mereka gampang untuk bisa menuju ke arah bagian utara. Banyak tim-tim utara yang diuntungkan untuk di game kali ini. Yap, dan Mugen lihat, Mugen main benar-benar di pinggiran circle gitu. Mereka bermain di outer circle, mereka nggak buru-buru untuk masuk ke bagian dalam dari circle yang kedua. Blue Zone juga sudah mulai bergerak dan ada satu tim juga nih yang bakal datang dari arah timur. Berarti dari arah barat ada yang main di outer circle, dari arah timur ada yang main di outer circle, dan terlihat dari arah selatan Betul. 3 tim main di outer circle tadi karena mereka juga agak sedikit tertahan dari rotasinya, saling bisa mengetahui satu sama lain ketika ada tim yang bergerak terlebih dahulu. Ya betul, banyak tim-tim yang bermain dengan temponya masing-masing, dengan momentumnya sendiri juga, dan nampaknya momentum akan segera dibangun oleh tim Bonafide, dimana dari arah Ucup akan coba regroup ke rekan satu timnya dari arah Yangon. Mereka juga masih cukup nyaman, ada beberapa area komplek kecil yang bisa mereka secure dengan sangat baik untuk saat ini. Yap, Yangon yang sudah mulai melakukan pergerakan ke checkpoint berikutnya ini udah masuk dalam circle sih, tapi akankah zonanya bouncing lagi ke arah utara atau malah masuk ke arah ruins untuk zona yang ketiga sesuai dengan prediksi dari Windy Amalia Wijaya Kusumo? Panjang sih, Panjang tapi sekali. beda kayaknya. Dan juga dari Yangon ini mereka harus step up gameplay mereka banget, mengingat dari hari pertama Yangon belum bermain begitu maksimal, sempat beberapa kali dipulangkan langsung di early gamenya, dan kali ini di hari yang kedua mereka harus bisa step up gameplay mereka. Dan juga nampaknya dari arah Geek Snipe melihat pergerakan dari arah Eagle Esport. Yap, sudah mulai dipantau pergerakan dari tim-tim lain yang lewat di sekitarnya Geek Fam Malaysia. Belum ada yang ter-knockdown, tapi seenggaknya kalau kita lihat dari setupnya mereka udah dapetin compound, mereka markir mobil juga dengan begitu bagus. Cukup aman lah seenggaknya untuk 2 menit ke depan. Kurang lebih 2 menit ke depan posisi mereka saat ini aman, kecuali mereka ditinggalin sama circle yang ketiga. Ya betul, dan juga nampaknya dari arah seorang Demrut akan coba nge-hold angle di area yang lebih open lagi dibandingkan 3 rekan timnya lainnya, dan nampaknya Ruins gak masuk ke circle yang selanjutnya, malah condong mengarah ke arah bagian Rozok. Oke, malah ke arah Rozok, Ruins ditinggalkan, berarti agak sedikit miss prediksi dari Windy Amalia Wijaya Kusumo. Ya, nggak bener-bener on point banget, malah Rozok nih yang gua rasa bakal menjadi tempat checkpoint dari cukup banyak tim. Sejauh ini aja udah kita ngeliat 2, terus ada 2 tim lagi dari arah selatan yang bakal menuju ke bagian Rozok. Sengaja ngambil beberapa perbukitan di bawah Rozok lah. Ya betul, dan kalau misalkan kita ngomong Rozok harusnya menjadi sebuah keuntungan buat tim Bonafide, tapi kali ini pergerakannya masih belum bisa terbaca, belum terpantau, belum terlihat dari arah tim Bonafide, dan nampaknya dari arah bagian Pochinki baru akan perlahan tapi pasti ditinggalkan oleh The Xavier. Alright, dari Face Clean mereka udah dapetin checkpoint mereka, tapi ya kalau dilihat 200 meter lah. 260 meter untuk mereka masuk ke zona berikutnya, dan sudah ada 1 choke point yang dijaga oleh Tony K ini. Iya betul, tinggal nunggu timingnya aja, dan juga nampaknya dari arah Bua Gaming pasti bisa mendapatkan headshot ke arah tim Adfriend, bahkan ditradingkan begitu saja dengan sangat cepat dari arah kedua tim ini. Dan dari arah Parajin ngumpulin ke bagian kiri, berusaha untuk join the fight, berusaha untuk menjadi third party yang sukses ke arah tim Adfriend kali ini. Betul, nggak ada orang, mobil pun jadi, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdownnya ke arah pemain tersebut. Malah knockdown terjadi di bagian lain karena Buah mendapatkan 1 knockdown ke arah Adfriend di bagian bawah, bahkan langsung mensecure point elimination untuk mereka. Ya betul banget, dan juga ini dari arah tim Eagle Esport juga mereka masih cukup nyaman, akan coba mainkan area yang mereka punya saat ini, akan coba repoaching dari Porsche karena dari arah informasi juga pasti udah banyak yang masuk, dimana di sekitar mereka banyak banget tim-tim yang sedang fight, mungkin akan coba dikecohkan, dan nampaknya Buah Global masih berusaha untuk mendapatkan area yang lebih nyaman lagi karena ada hadangan juga dari arah 2 player tim Adfriend. Yeay, sudah mulai ada yang bentrok dan Global langsung melakukan smoke setup untuk menyelamatkan dirinya juga. Dan lihat dari seorang Black Ham atau Black Ham kali ini sudah mulai mendekat menuju ke arah Buah Global, di mana Buah Global hanya mendapatkan sebuah batu kecil untuk bersembunyi, dan posisinya juga nggak terlalu diuntungkan karena hanya ada batu dan itu sisa area sekitarnya adalah area open field, termasuk dari arah Adfriend yang ada di bagian high ground di atas dari Buah. Dan Honda tertangkap dari Eagle Esport. Mid lane menjatuhkan 1 pemain dari tim Adfriend. Honda pulang ke pabrik. Yes, menjadi 1 poin elimination pertama dari arah tim Eagle Esport, tapi APG juga nggak pengen ketinggalan tren yang sedang terjadi kali ini, di mana fight juga terjadi dari arah tim Nine Esport yang terculik
satu player tadi dari area yang berbeda juga, dan nampaknya ini dari area Parajin juga masih nge-hold angle di area yang sama, masih berusaha untuk menjaga ke area pertandingan, tapi nampaknya New masih bisa menjadikan training ke arah tim APG. Akhirnya kita bakal melihat fight yang lain. Kali ini dari APG bakal commit bersama dengan N9. Dari back out harus melakukan healing di bagian dalam sebuah keluar pada dari arah luar. Tentunya press masih terus diberikan juga. Kembali lagi memberikan follow up ke arah belakang. Granat sedang ditokang, sudah mulai di-press dan front shoot yang bagus. Breakout pun kali ini tumbang begitu aja, namun refrag terjadi, trade knock terjadi. Sebuah body system dari seorang stalker yang ada di bagian sebuah sniper tower memberikan backup dari arah blue zone-nya. Ya betul banget, dan juga lihat bahkan dari arah New juga masih bisa memaksimalkan area mereka dan akan coba di revive dan juga akan coba diamankan oleh seorang Godzi. Dua player knockdown dari arah tim APG agar nantinya tidak memberikan informasi terhadap rekan satu timnya dari arah tim 9 Esports. Betul, dari arah N9 kayaknya mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Back out yang tadi terknockdown harusnya masih bisa untuk diselamatkan kembali. 3 elimination point mereka kumpulkan. Awal yang bagus untuk memperbaiki placement mereka di hari pertama kemarin. Ya betul banget, dan juga bahkan tanpa harus kehilangan satu player pun dari arah 9 Esports. Dan kita bergeser karena bagian circle di area bagian Rozok, di mana akan coba di guide keep oleh tim Beta Sentinel dari arah seorang Picon. Ke bagian depan terlihat bergerak gitu, open banget posisi dari arah tim Geekfam Malaysia. Dua player perfect down dari arah angle seorang Picon. Wow, ini angle yang betul-betul bebas banget dari Picon. Dia mendapatkan 2 angle free dan mendapatkan 2 point elimination untuk tim Beta Sentinel. Masih memantau dari bagian dalam gudang atas Rozok, buah rotasi ada tembakan, namun ternyata mereka masih komit dalam memberikan rotasi mereka. Lanjut pokoknya. Siapapun yang menghalang mereka bakal langsung terabas, tapi satu terpick up di bagian belakang dan yang touchdown pun diberikan happy birthday fire dari arah seorang MM, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdownnya. Bermain di bagian luar sebuah rumah dan ada granat yang dilemparkan, namun dari buah global masih bisa tenang untuk berada di bagian luar rumah ini. Yes betul, dan lihat dari arah MM juga akan coba memprediksi lagi granatnya masuk ke bagian kepala, tapi malah dirinya terbakar habis panah asmara dan knockdown. Tapi lihat granat juga connect dilontarkan dari arah seorang MM. Sementara ini dari arah tim Beta dan juga dari Buah Gaming. Trade knock terjadi antara kedua tim ini yang berada di bagian Rozok. Yeay, sudah mulai pecah fight di berbagai sisi. Ini adalah hal yang kita suka karena akhirnya kita bisa melihat fight yang begitu intens. Tapi tentunya ini adalah hal yang kurang disuka oleh setiap tim dan player yang bertanding. Apalagi buat Adfriend. Karena jalur rotasi mereka udah benar-benar keputus banget. Mereka hanya bisa melewati jalur perairan dan Buah bakal menggunakan baginya mundur ke belakang. Untungnya timing dari seorang Wako masih belum cukup untuk mendapatkan pick off-nya ke arah Buah. Yes betul, dan nampaknya dari arah tim Farang berhasil bisa men-take down player dari arah tim 9 Esports, dan dari Godzi masih bisa untuk bertahan di area cukup open. Healing dilakukan, smoke juga sudah pop out dari arah seorang Parzival untuk bisa nge-revive rekan satu timnya, tapi Bonafide terculik di area bagian luar Rozok. Dari Bonafide berarti mereka terburu-buru keluar dari bagian Rozok sehingga dipersulit sekarang posisi dari arah tim Bonafide. Ya, tapi Bonafide masih ada satu pemain lah yang tersisa sejauh ini, dan satu pemain terakhir dari Buah juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Juggernaut dari tim Farang sudah mulai vaulting ke bagian dalam, tapi kayaknya dari Farang bakal menghadapi 3 pemain langsung. Itu adalah 3 yang dijaga dengan begitu bagus, dan N9 melumpuhkan satu persatu pemain dari Farang, bahkan 2 pemain sudah berhasil mereka amankan. Last man berada di bagian luar, dan kali ini dari N9 mereka lebih memilih untuk menyelamatkan rekannya terlebih dahulu. Yes betul, dan juga tentunya nice try untuk tim Bonafide. Masih ada 2 game lagi yang akan mereka mainkan untuk di hari ini, dan sementara ini dari arah tim 9 Esports mereka kembali lagi menambah pundi-pundi point elimination untuk masuk ke arah tim 9 Esports saat ini. Lumayan, 5 elimination walaupun mereka kehilangan seorang Neo, tapi mereka masih ada 3 pemain dan mereka sudah mendapatkan 5 elimination juga. Dan di arah lain sepertinya dari Adfriend mereka sudah dipulangkan ke arah lobby karena jalur rotasi mereka tadi untuk masuk ke dalam zona udah benar-benar sulit. Dijagain sama Face Clan, dijagain sama Geekfam, dan dijagain juga oleh beberapa tim yang ada di bagian kiri untuk circle sebelumnya. Wow, dan lihat circle mengarah ke bagian selatan, dan lihat setup dari tim Infinity. Mereka bener-bener entah kenapa di late game mereka masih komplit dengan 4 player. Mereka setup dengan sangat luar biasa menjaga berbagai angle yang berbeda, tapi nampaknya lihat juga kesulitan sedang dirasakan oleh tim yang coba diburu oleh seorang Vexy dari arah tim M42. Dragon pun last man standing-nya akan coba dicari, predict nets dilontarkan, bahkan akan coba spray dan juga mengurangkan Scar L-nya dari seorang Vexy dan bangkit gak bisa kemana-mana last man standing dari arah tim M42. Betul, M42 pun masih butuh berjuang lebih keras lagi untuk memperbaiki placement mereka di overall leaderboard. Berbeda dengan Face Clan kali ini yang kayaknya bakal gontok-gontokan bertemu dengan Eagle Sport.
yang sudah berdekatan jaraknya namun hanya terbatas beberapa compound saja dan bakarannya connect. Satu pemain ter-takedown dan sepertinya Molotov masih terus dilemparkan menuju ke arah pemain dari FaZe Clan. Mr. Five masih butuh waktu untuk menyelamatkan rekannya dan ada sebuah angle tipis dari sebuah ventilasi. Menembak terlebih dahulu malah dia yang knock dan Infinity mendapatkan sebuah knockdown ke arah Yangon Galacticos. Yes, betul banget, dan bahkan lihat dari arah Parajin masih berbeda arah bagian Broken Wall berusaha untuk lock angle-nya ke arah player dari arah FaZe Clan dan smoke tersebut digunakan untuk dia bisa mundur sedikit back off ke bagian compound yang berbeda, tapi Marty akan coba nge-revive rekan satu timnya, sementara ini akan coba di backup oleh seorang Parajin dengan nge-distract lagi perhatian dari arah tim FaZe Clan. Ini gila banget ya, dari Infinity mereka nge-split karena dua titik yang berbeda, dua-dua split control yang mereka lakukan, tapi mereka bisa menghadapi dua tim di waktu yang bersamaan ketika mereka lagi nge-split. Mereka fokus ke arah Eagle Esports, mereka juga nge-split fokusnya ke arah Yangon Galacticos, bahkan Yangon Galacticos sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya betul banget, dan juga ini timing yang bertepat banget Dan dipilih oleh Xavier, bener kosong banget rotasi mereka, nyaman banget Kak Pasta. Nyaman banget ini rotasi dari The Xavier, mereka gak ada gangguan sama sekali loh dalam proses mereka untuk masuk ke bagian lempengan ini. Walaupun ya, lalu dilihat kanan mereka ada Infinity, kiri mereka juga ada tim yang lagi fight. Betul, tapi kedua tim tersebut sedang fokus dengan tim lainnya, sama halnya dengan tim Genesis Esports yang fokus tadi untuk mengeliminasi player-player dari tim lainnya, dan nampaknya dari arah seorang Baby Notzi akan coba memperhatikan vehicle mereka dan nampaknya udah mulai terkena beberapa bakaran dan juga lemparan peluru yang panas dari area tim-tim yang berbeda. Alright, sudah mulai bergerak semua tim juga, bahkan dari Genesis mereka sudah mengambil sebuah lempengan yang menurut gue ini bagus dalam waktu sementara ini untuk circle sekarang. Kalau misalkan pindah bakal kehalang karena ada The Xavier di kanan, ada Infinity di bagian high ground, dan dari arah Rozok tiga tim bakal gontok-gontongan banget untuk keluar dari sini. Ada Galaxy, ada Eagle Esports, terus ada Mugen dan ada FaZe Clan. 3-4 tim berarti ada N9 juga atau 9 Esports yang berusaha keluar dari arah Rozok ini. Betul, dan nampaknya dari arah backup juga hanya bisa melakukan healing di arah bagian luar dari Rozok. Flash damage-nya dilontarkan melalui tangga dari arah tim FaZe Clan, tapi masih belum bisa mendapatkan player dari tim Eagle Esports, tapi ini dia digerebek langsung oleh dua player sekaligus, double kick dilakukan, tapi FaZe Clan akhirnya tidak bisa menahan gempuran dari dua player sekaligus dari arah tim yang berusaha untuk nge-push ke arah dirinya. Barbar Gaming Israel boys, Genesis memporak-porandakan FaZe Clan dan dipulangkan sudah FaZe Clan menuju ke arah lobby, tapi mereka mendapatkan 8 elimination untuk di game yang pertama pada hari ini. Mugen juga sudah selesai dan tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa. Ini menurut gua tinggal harusnya ya endingnya itu bisa Infinity sama The Xavier. Iya betul, dan lihat dari Infinity benar-benar kuat banget, mereka masih tetap nge-split, bahkan Logan akan coba menjaga di area bagian bukit Rozoknya untuk bisa menghadang tim-tim yang masih terhambat pergerakan mereka di arah bagian Rozoknya sendiri. Dan splitnya udah berubah loh, tadi 2-2 kan, sekarang 1-3 split yang mereka lakukan, dan kali ini 3 orang lain bakal menghalau 2 pemain dari The Xavier, sementara pemain yang ada di bagian atap lagi di atas bukit ini di water towernya sekitar Rozok sudah dikuasai oleh Logan. Lemparan granat lagi diberikan dari arah high ground ke arah bagian bawah dan ada wall pop yang sudah mulai dibuat. Kali ini berhasil lolos dari arah Logan, tapi di kanan mereka masih ada satu tim yang bisa aja bertemu dengan Eagle Esports. Follow up sudah mulai datang juga dan ada 2 granat yang dilemparkan ke arah atas kali ini dari seorang mid laner. Yes, betul. Tadi dari arah seorang Mela yang juga sudah mulai datang untuk bisa membackup posisi dari arah seorang Logan, mengingat posisi mereka juga menjadi controlling area yang luar biasa juga, dan Lamborghini dan juga Frankie The Xavier, 2 player tersisa juga masih bisa bertahan menempel ke arah bagian perbukitan untuk saat ini, dan dari Genesis Esports menjadi tim yang diuntungkan untuk segi kuantitas player sama halnya dengan tim Eagle Esports saat ini. Yeay, masih ada 4 tim kali ini di mana The Xavier mendapatkan sebuah tempat yang kurang enak sih. Belakang mereka Infinity, depan mereka Infinity, dan dari arah Genesis juga punya angle ke arah pemain dari Infinity yang ada di bagian belakang. Ya, seenggaknya posisi ini sedikit menyelamatkan tempat dari The Xavier lah. Ya betul banget, dan juga bahkan dari arah bagian belakang Gatani sudah mulai terspot juga posisinya oleh seorang Notzi, tapi Marty headshot tadi ke arah seorang tim dari Genesis Esports. Yeay, dan Logan menembak tembakan dari bagian bawah, dan Parajin masih belum bisa mendapatkan kepala dari Logan. Malah 1 pemain dari Eagle, bahkan 2 pemain kali ini tumbang. Tersisa 2 pemain lagi di bagian bawah sekitar water towernya Rozok. Dan mid laner lebih memilih untuk menyelamatkan rekan terlebih dahulu kali ini karena 2 pemain lain dari Eagle Esports sedang terknockdown. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Genesis
karena mereka bakal menyelamatkan rekan dan knockdown terlebih dahulu. Yes, betul juga nampaknya ada split position dilakukan oleh tim The Xavier, dimana satu playernya itu mundur sedikit ke bagian belakang untuk bisa mendapatkan vision yang lebih luas lagi, tapi Logan juga masih berada di puncak kejayaannya saat ini untuk bisa mendapatkan angle-nya ke arah tim Eagle Esports maupun ke arah tim Genesis Esports yang masih berusaha untuk masuk lagi karena kesulitan banget jalan mereka untuk bisa melalui cegatan beberapa tim yang berbeda. Yeay, dan dari arah Master ternyata dia punya MG3. Sebuah senjata yang cukup dibenci oleh cukup banyak player dan MG3 dia berhasil mendapatkan Lamborghini. Satu tumbang, Lamborghini pun langsung di knock and valid no debat. Poin pertama berarti Genesis kali ini dan The Xavier berarti hanya menyisakan last man standing untuk tim mereka. Ya betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah Gatani juga sudah mulai nyaman di arah bagian belakang. Ada airdrop yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Gatani dari player Infinity. Seperti itu dari arah Eagle Sport juga kesulitan untuk bisa naik ke arah perbukitan, karena kalau misalkan naik ketemu sama Infinity juga terlihat angle-nya dari arah Genesis Sport. Tapi Gatani lagi-lagi mendapatkan angle-nya ke arah tim Genesis Sport. Dan bahkan lihat dari arah Marty pun akan coba mendapatkan lagi korban selanjutnya, tapi Parajin bisa untuk memberikan backup, tapi cukup tapi nampaknya Genesis Sport rasa di posisi yang keempat saat ini, tapi ini Mela terknockdown juga dari arah angle seorang Parajin. Wow, dari Eagle Esports berhasil mendapatkan sebuah keuntungan karena ada sebuah trade talk yang terjadi, tapi Logan pun masih bisa memberikan backup dari bagian atas. Satu persatu sudah mulai tumbang, bahkan mid lane dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Logan bakal menghadapi dua pemain dari Eagle Esports dan ada Parajin yang mendekat dari arah high ground. Kali ini bakal mengintip ke bagian bawah di mana ada Logan sedang menyelamatkan seorang Mela. Semakin mendekat. Angle bebas bertukar seorang Gatani dan satu bakal tumbang dua orang bakal dihadapi. Kali ini Project berhasil mendapatkan satu Parajin. Tinggal satu pemain lagi yang bakal dihadapi oleh Eagle Esports dan Force juga membantu Eagle Esports memulangkan Infinity menuju ke arah lobby. Last man standing untuk The Xavier yang ada di sebuah bagi dan winner chicken dinner dari The Xavier. Mereka gak ngapa-ngapain dan tiba-tiba mereka mendapatkan winner chicken dinner. What? Oke, rotasi aja mereka tuh nyaman